Hari ini kita akan ngobrol asik tentang sepeda ya guys ya. Biasanya sepeda itu pada umumnya terbuat dari baja, dari alloy, karbon, fiber, dan kita kan masyarakat Indonesia begitu banyak bambu demi bambu. Nah ini nggak kalah kerennya. Sepeda dibuat dari bambu. Kok bisa ya sepeda bambu? Bersama saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia kita akan membahas tuntas dan ngobrol asik tentang seni olahraga dan juga seni membuat sepeda. Dan saya lihat bambu begitu banyak kelebihan dan made in Indonesia ini membuat kita semua bangga banget. Dan saya akan kenalkan sahabat saya, tamu saya pada hari ini yaitu Mbak Denny, founder dari Arana Bike. Dan ini cukup unik, nanti kita akan cerita dan tanya kok bisa seorang wanita merancang sepeda bambu yang sangat keren dan unik khusus dari Indonesia. Mbak Denny apa kabar nih Mbak? Baik Pak. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Saya panggilnya Pak Om nih. Pak boleh? Om aja kayaknya biar lebih mudah. Lebih om ya, oke. Mbak Denny gimana? Memang hobinya sepeda atau ceritakan sebelum Mbak Denny sedih gimana? Hobinya memang sepeda? Jadi gini ceritanya, singkat cerita, kalau misalnya ada pepatah itu bilang life begin at 40, jadi life begin at 40. 40 ya, kayaknya itu juga berlaku untuk saya Om. Oke. Jadi di usia 40 itu saya mulailah aktif berolahraga ya, karena kan banyak teman kita ngelihat sudah ada keluhan kesehatan, terus kemudian jadinya saya juga melihat diri saya nggak pernah olahraga, akhirnya saya udah mulai lagi pengen berolahraga, apalagi juga waktu itu suami juga sudah mulai lebih duluan berolahraga, dia lebih dulu triathlon dan saya mulai dengan lari. Oh gitu oke. Ya. Jadi 2016 tuh udah mulai intens berolahraga. Nah 2016 saya mulai lari, terus kemudian 2018 mulai ikut maraton, 2019 cedera Om. Gitu ya? Ya, Oke. itu awalnya Kaki yang saya ya? harus kaki. Akhirnya itu yang memaksa kita harus bersepeda gitu kan. Rutin bersepeda, rombongannya salah gitu ya. Naik sepeda karena memang ini ya. Kenapa ikut rombongan apa? Tadinya waktu ngomong Sally, diajaknya Fondo. Oke. Nah itu, wah rasanya sakit banget gitu kan. Iya. Akhirnya terus karena saya memang ada juga workshop kecil gitu ya. Tadi awalnya adalah desain interior dan memang di sana kami membuat custom interior dari kayu maupun pada waktu itu kan lagi musim industrialis design ya. Jadi dia kombinasi antara besi dan kayu, besi dan bambu atau bahan-bahan lainnya. Nah, ketika Covid melanda juga memaksa bahwa kita untuk banyak berdiam diri di rumah. Nah, disitulah kami mengutak-ngatik lagi, cari referensi lagi, membuat suatu ide kreatif apa sih gitu kan yang bisa dijadikan satu produk yang unik. Nah kebetulan karena saya lagi mulai bersepeda, passionnya ke olahraga, ya nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Jadi kalau di masa pandemi itu ibu-ibu banyak yang tiba-tiba jadi jago masak lah, saya nggak bisa masak. Kalau jahit nggak bisa juga. Gitu kan, karena tadinya olahraga sukanya di aktivitas outdoor gitu, akhirnya jatuhnya kita ngutak-ngatik tetap aja gitu, kembali kepada backgroundnya waktu itu di outdoor aktivitas. Tapi jadi idenya gimana Mbak Dini? Jadi runner cedera tapi dokter I guess suggest untuk olahraganya berubah. Iya, berubah sepeda. Naik sepeda dulu gitu. Harus banyak naik sepeda. Nah, terus kemudian sepeda yang waktu itu cari sepeda. Saya punya kan Sally. Terus kemudian nyari sepeda nggak dapat. Jadi kalau yang lain beli sepeda susah nyari sepeda, akhirnya dapat sepeda. Buat saya sendiri. Bikin dong. Wow, keren banget. Jadi idenya dia. gimana Mbak Deni? Wah, sepeda kan rakit sepeda juga bisa sendiri ya. Iya, betul. Biasa dari karbon, alloy dan sebagainya. Tapi kok bambu? Gimana ide bambu ini? Jadi bambu secara natural itu kan punya banyak kelebihan ya Om ya. Nah kelebihan bambu ini yang sudah terpercaya lah ya, dari dulu juga sudah ini. Nah bambu ini kemudian kalau kami pelajari lagi, menarik juga untuk menjadi sebuah rangka sepeda gitu kan.
Nah, bagaimana sih rangka sepeda ya, kebetulan karena kita dekat dengan passionnya tadi, kami mencoba membuat itulah gitu kan, dengan kemampuan dari bambu yang untuk meredam getaran, terus kemudian serat yang mikroskopis tadi. Nah, dia punya serat yang searah tuh, jadi berbeda dengan kayu mungkin yang seratnya radial ya, sehingga dia akan lebih mudah untuk direkayasa bentuknya gitu. Nah, di samping itu juga kami juga punya suatu visi, kita bikin bisnis yang mungkin saat ini karena sudah efek pemanasan global, ini ya, isu lingkungan juga lagi ketat sekali dibicarakan, maka nggak kenapa sih kalau kita nggak bikin produknya yang dekat dengan lingkungan lah, maksudnya tidak membuat kerusakan yang lebih terhadap lingkungan gitu kan. I see. Nah, jadi bahan alam yang kami pilih gitu kan. Makanya kami coba deh kita, makanya hashtagnya Arana Bike itu adalah redefine material, redefine bicycle. Ya, redefine bicycle. Jadi kalau everyone sekarang itu mindsetnya masih sepeda is made from steel, aluminium, titanium, or carbon. Nah, harus kita mencoba merubah bagaimana kalau dibuat dari bambu nih gitu. Sekuat apakah? Jadi sebetulnya ada sedikit penasaran juga ya, kita bisa sampai seperti apa sih gitu. Wow. Gitu. Akhirnya kita mulai, saya kumpulin juga sih tim, jadi bukan hanya saya sendiri, tapi ya kita perintah aja. Jadi dari Mbak Deni, dari ide ini akhirnya membentuk sebuah komunitas atau bisnis Arana Bike. Tadinya nanti akan ke sana, tapi masih belum. Jadi sebetulnya tidak hanya dari sepeda ini, sebetulnya visinya kami juga ekosistem yang kami buat. Ya, Om. Bisa ceritakan nggak Mbak Deni, Arana Bike itu apa? Arana, arti arana sendiri adalah suatu tumbuh-tumbuhan. Jadi sesuatu yang mulai dari tumbuh dan kemudian dia tumbuh berkembang menjadi besar dan akhirnya menjadi sesuatu yang big gitu ya, sesuatu yang besar. Dia growth dari mulai akarnya. Gitu. Jadi dari Arana Bike ini fokusnya redefine bike semuanya dari bahan-bahan bambu ya. Tadinya ke sana. Jadi kalau frame, kalau mungkin bahan sepeda lainnya saat ini kan belum ya, seperti ban atau ini ya, tetapi kami basisnya mungkin ke organik. Jadi memanfaatkan bagaimana renewable resources lah, seperti bambu itu kan sangat banyak sekali ada di sini. Jenisnya pun banyak Om. Iya. Jadi bambu apapun seharusnya dengan metode yang kita buat ini bisa dibuat gitu. Jadi gimana, ini cukup unik ya. Nanti kita akan coba ya guys ya, sekaligus lihat workshopnya dan kita akan ride bareng nanti kalau ada waktu. Jadi untuk membuat frame-nya dari bambu ini. Jadi kalau lihat frame ini Om, sepeda saya ini kan bentuknya segi 6 ya. Mungkin di Indonesia atau di dunia baru kita yang buat nih kayaknya gitu. Dengan PD-nya. Keren. Kenapa dia strukturnya segi 6? Karena kalau kita kenal bahwa struktur segi 6 itu kan cukup stabil ya, struktur yang stabil, dan kita ingin satu bilah bambu yang panjangnya sekitar 6 meter itu kita bisa pakai hampir semuanya gitu. Jadi meminimalisasi dari waste-nya. Nggak banyak yang terbuang gitu. Saya bisa pakai sekitar 90% gitu. Nah, prosesnya pun juga bambu ini harus diawetkan terlebih dahulu. Karena kan kalau kita kenal bambu ini bahan alam, ada isu seperti rayap atau serangga. Nah, itu kita lakukan pengawetan terlebih dahulu yang tujuannya untuk menghilangkan kadar glukosa yang ada di dalam bambu. Kemudian serangkaian proses lagi, kita buat bambu ini menjadi bilah-bilah bambu. Kemudian kita rekatkan jadi satu, dipres dengan teknik namanya laminasi ya. Nah, baru dia bisa dirakit menjadi sebuah rangka sepeda. Nah, kemudian untuk laknya, sambungan yang Om lihat hijau-hijau itu dari serat karbon. Ini pun masih dikerjakan secara manual. Jadi bukan press, bukan dicetak, itu manual. Apalagi untuk ornamen bambunya itu masih finishingnya pun masih manual sekali. Jadi craftsman, pengrajin kita yang melakukan dengan tangan. Itu yang sebetulnya yang membuat nilainya menjadi lebih tinggi dan handmade sekali. So bagi Anda yang mau PO bambu sepeda Arana, langsung hubungin ya di layar ini, dan Mbak Deni langsung siap, bahkan langsung kunjungi ke workshop. Anda ngeliat langsung, bisa pesen itu ya, size dan sebagainya ya. Ini menurut saya sangat keren sih.
Bayangkan kalau di Jakarta ini kita bersama-sama sepeda bambu ya Mbak Deni ya. Setuju. Itu cukup keren banget ya, bike to work with bambu semuanya lokal. Ini cukup keren dan patut didukung guys ya. Tapi Mbak Deni kita ngomong honestly bedanya apa bambu dengan bahan-bahan yang lain? Titanium, karbon itu ya. Apa yang membuat perbedaannya yang spesifik? Ya, kalau one wordnya sensasinya beda. Oke, Sensasinya beda. Iya. Om ketika jalan-jalan kalau naik sepeda yang pakai karbon sama banyak gitu kan. Tapi Iya, kalau iya. yang pakai bambu kan jarang ya. Iya. Orang mungkin nggak notice kalau ini Orang nggak bambu notice, loh. iya. Bahkan kalau saya lagi goes gitu ya, aduh lagi capek-capeknya nanjak lagi ya ditanya, wih bu sepedanya dari kayu, bukan bambu. Wah keren, beli di mana bu? Nggak beli, bikin, gitu kan. Saya bikin Sensasi itu memang penting sih ya. Sensasi itu penting, apalagi buat saya ibu-ibu Iya, ya. iya. Sensasi itu penting. Terus kemudian yang kedua, material bambu ini kalau kita kenal dia punya internal damper om. Jadi dia meredam getaran. Yang Oke. jelas itu, gitu kan. Kalau misalnya kita mungkin merasakan naik sepeda karbon atau naik sepeda alloy misalnya ya untuk trek yang off road yang nggak rata gitu. Nah dia akan lebih ibaratnya kayak ada shock breaker gitu ya. Dia punya internal damper. Jadi sensasinya memang berbeda. Gitu. Keren. Saya ingin ajak untuk Anda nanti lihat bagaimana workshop daripada Arana Bike ini ya. Dan Anda bisa langsung PO dan langsung bisa order dan saya harap kita bisa punya komunitas di seluruh Indonesia ini ya. Local Sepeda bike, bambu, iya. local bike, ini Ya. keren banget. Tapi Mbak Deni ini kan colornya yellow atau gold atau brown ya? Bisa diwarnai sendiri Kalau kan, ini bisa, coloring sendiri, iya, mau merah, iya, mau apa, tapi iya. dari bambu gitu Bisa, ya. bahkan karena yang Tapi nggak kelihatan cirinya lah ya kalau Nggak kelihatan cirinya. nggak warna bambu ya. betul, kalau yang eksotik di artsnya dari warna bambunya sendiri kan natural ya om. Jadi kalau yang di bagian bambunya ini kami sengaja tidak kasih color ya, karena ini natural. Kami mempertahankan natural dari warna bambunya. Tapi untuk lak yang di karbonnya bagian yang hijau itu, nah itu yang sangat bisa dimodifikasi. Misalnya mau dilukis atau mau dikasih warna apa itu bisa. Wow, Gitu. Bahkan saya udah nggak ini sabar nih guys, saya udah nggak sabar nih Mbak Deni. bisa dilukis sendiri atau mau ngelukis nanti. Jadi rata-rata kalau full bike ini rata-rata jatuhnya berapa? Kalau full bag Sudah pasti tergantung lah Ya, settingnya dan sebagainya kan ya, mungkin, build-nya dan sebagainya. Iya, sepeda Tapi Jimmy rata-rata- sendiri udah tahu gitu ya. Rata-rata mungkin sekitar 17. 17 Paling gitu tidak ya. 17 itu sudah grup set yang 11 speed ya Om, misalnya kayak Sora gitu nah. Apa namanya kalau memang mau di-upgrade lagi ya terserah. Tapi sebetulnya geometri kami ini kalau Om bisa lihat dia masih quick release ya. Jadi dia nggak pakai true axle sehingga dia applicable untuk spare part yang mulai dari low ini sampai dengan premium Iya. set. Jadi semuanya harusnya bisa pakai. Gitu. Wah. Yuk, saya mau Jadi coba nggak dulu sebentar tertentu. ya. Kita lihat sebentar ya guys ya. Oke. Ini otentik ya guys, bambu dari Arana Bike. Ini Mbak Deni ini keren sekali ya. Kalau kita ngeliat ini kurang lebih beratnya berapa? 12? 12-an. 12-an ya. Tergantung grup set yang tergantung grup dipasang setnya ya. yang ditempelin yang mana. Kalau frame only-nya oke. sekitar 3 kiloan Om. Frame only 3 kilo ya. Frame only 3 kilo. Cukup Karena ringan, memang iya. geometri kita didesain bukan untuk sepeda balapan Om. Oke. Jadi untuk sepeda touring ya, sehingga wheelbase-nya memang panjang. Wheelbase-nya kami tuh sekitar 1 meter. Kalau Oke. sepeda biasa mungkin kan sekitar 80-90 Iya, ya. iya, iya. Nah, karena kita memang mengejar dari desain untuk kenyamanan bersepedanya. Karena nanti kalau ini kan juga dilengkapi dengan panir atau panir depan, keranjang dan sebagainya. Memang untuk Oke. jarak jauh. So all the frame wood, ininya karbon itu ya, Iya. karbon dikit. Itu steel ya. Steel ya. Iya, Oke. steel. Ada Kalau kaca grup juga set ya, yang Mbak, lainnya juga, Bu? tergantung ya kebutuhan. Tergantung Sangat yang punya tergantung duit dari lah ya. kebutuhan betul. Sangat tergantung dari kebutuhannya kalau mau untuk naik pohon kelapa gitu kan. Ini kan karena kan dengkul saya nggak sekuat Iya, yang iya. umur 20-an ya sehingga harus di apa namanya persenjatai dengan supaya bisa pulang dengan aman.
Jadi semua frame bentuknya sama atau ada perbedaan? Kalau untuk ini tipe ini yang kita kasih Touring. nama Komodo, Komodo. Gravel ini Oke. bentuknya seperti ini. Kami punya size SML. Oke. Kemudian ada satu frame lagi untuk mini velo, tipikalnya Mini mini velo, velo oke. untuk ban yang 22. Ban yang kecil, yang Tapi nggak lebih bisa kecil. dilipat dong ya? Nggak bisa dilipat. Belum. belum. Belum ketemu. Jadi ini gravel gitu ya. Ya. Kalau e-bike-nya udah didesain? E-bike-nya masih prototype, Om. Prototype ya, tapi Iya. nanti akan ada e-bike-nya Akan ada. semuanya. Sekarang ada kami Untuk sedang touring ada e-bike itu touring ya. MTB MTB belum. belum ya? Belum. Cukup bahaya nggak kalau MTB bambu ini? Mungkin akan perlu banyak PR-nya di apa namanya yang di depan ini fork yang jadi karena kan dia harus bener-bener bumpy banget gitu ya. Iya, iya. Iya. Ini keren banget ya, ini. Kalau sekarang memang sensasi kenyamanannya untuk jarak jauh gitu, untuk menikmati jalur-jalur di Indonesia. Karena kan saya sebagai rekreasional senangnya. Jadi ini warna bisa lah diatur sendiri ya. Kalau Jadi ini kita natural, tetap Natural ya, lebih mempertahankan bagus daripada natural ya. bambunya. Nah kalau yang di paling La Carbon ini catnya carbon, bisa catnya disesuaikan. Bisa diatur itu ya. Betul. Ini logonya apa? Akana. Arana. Arana A. ya. Arana ya. Iya. A ya. A dan ada lambang seperti tumbuh-tumbuhan gitu ya, sesuatu yang tumbuh. Ini keren nih guys ya. Natural, Dahsyat nih. sesuatu yang tumbuh. Jadi tiap hari Mbak Deni cycling sini ya sama rombongan ya. Iya. kadang Jadi launchingnya kan 2021. 2021 akhir ya. Akhir ya. Iya. Jadi udah hampir setahun setengah lah ya. setahun setengah. Jadi udah produksi berapa? Banyak. Saat ini tuh 50 lebih. Wah cukup banyak lah ya. Cukup banyak. Planningnya. Planningnya mudah-mudahan bisa go ekspor lah ya. Jadi tadi kan Jadi kurang mungkin lebih 20 30 ya, gitu mungkin ya. setahun bisa sekitar 1.000 sepeda harusnya ya. Tahun 1.000 sepeda dalam satu cerita untuk Semangat. Indonesia. Langsung pesen ke Mbak Deni itu ya. Dan Arana bike bamboo ini keren banget ya. Dan ini cukup custom dan bisa panjat pohon kelapa gitu ya. Ini keren banget. Dan siap nih saya kira. Jadi tergantung setnya, tergantung dompet mereka masing-masing lah ya Mbak Deni ya. Tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau dengkulnya udah kuat juga ini dikasih fix gear kali ya, Om. Oke. Jadi Mbak Deni rencana gimana? Mau akan go public secara nasional? Sudah belum ya? Belum, saat ini kami ya sebagai UKM ya. Kalau secara startup masih terhitung mikro industri. Sehingga yang saat ini kami lakukan adalah mungkin mengikuti kurasi atau program-program pemerintah lainnya ya sambil kita untuk melihat bagaimana ininya, terus kemudian dapat feedbacknya, mungkin kami juga ada pengembangan terhadap produknya sendiri hingga nanti layak bisa masuk ke pasar internasional. Oke. Jadi mungkin baru di launching sekitar Jabodetabek inilah ya. Iya betul. Om. Jadi kalau mau pesan sepeda hubungin siapa? Hubungin website atau hubungin Om Jimmy. Arana Bike, nggak langsung aja. Ntar hubungin saya, harganya lebih double loh. Wah itu dia. dilarang. Iya. Keren banget, very inspiring, sangat Terima terinspirasi, cukup warnanya juga keren, klasik dikit ya. So guys, sama-sama kita bike to work dengan bambu. Saya ingin ajak untuk kita langsung cek workshopnya dari Arana Bike. Yuk kita sama-sama lihat workshopnya Arana Bike. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program selanjutnya di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.